Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara, dan malam ini insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunat tarawih di malam yang ke-8. Perasaan baru kemarin kita mulai melaksanakan tarawih, tahun-tahunnya sekarang kita sudah berada di malam yang ke-8. Betapa alangkah sangat beruntung dan berbahagia sekali bagi orang-orang yang beriman, yang istiqomah menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh. Kelak di alam akhirat nanti mereka di dalam surga oleh Allah akan dibalas dengan pahala besar, pahala agung, pahala mulia yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan sebaliknya betapa alangkah sangat merugi sekali dan akan sangat celaka serta akan menyesal dengan penyesalan yang tiada berguna di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman yang secara sengaja meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dan meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Niscaya di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah, azab yang sangat menyengsarakan dan sangat menghinakan. Lalu kemudian mereka pasti menyesal, akan tetapi penyesalan mereka di akhirat tidak ada artinya karena sudah terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hajakumullah. Ketika umpama ada seseorang bertanya, apakah sholat 5 waktu dan puasa Ramadan ada hubungannya? Tentu jawabannya adalah ada. Baik sholat 45 waktu maupun puasa Ramadan, hubungannya yang pertama, dua-duanya adalah merupakan orang Islam wa qaiduddin. Dua-duanya adalah merupakan sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan kecuali apabila ada udzur syar'i, ada alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Yang kedua, hubungannya baik sholat 5 waktu maupun puasa Ramadan, dua-duanya berada dalam rukun Islam. Sholat 45 waktu adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Puasa Ramadan adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Dan dua-duanya hukumnya wajib. Apabila dikerjakan secara ikhlas semata-mata karena Allah, Allah berjanji akan membalas dengan pahala yang besar, pahala yang membahagiakan nanti di dalam surga. Bukan sekarang, tempat menerima pahala itu nanti di akhirat di surga. Sekarang kita lagi diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Makanya kita harus sabar beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Sholatlah kamu sampai kamu sholatkan. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu mati. Itu yang kedua, hubungan sholat 5 waktu dengan puasa Ramadan. Maka oleh karenanya dua-duanya wajib dijaga. Artinya jangan sampai kita puasa Ramadan dijalankan, menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib. Akan tetapi sholat zuhurnya ditinggal, sholat asarnya ditinggal, maghribnya ditinggal, isyanya ditinggal, subuhnya ditinggal. Ini sangat merugi. Lalu bagaimana nanti kedudukan puasa Ramadan yang dikerjakan dengan meninggalkan sholat 5 waktu? Itu kedudukannya tidak ada artinya, nilainya 0, sia-sia, ibarat angka 0 berjejeran 9, tapi di depan angka 0 tidak ada angka 1, tidak ada angka 2.
Berapapun banyaknya angka 0, mau 9 ke, mau 12 ke, mau 15 ke, mau 1 juta 0, tetap 0, nggak ada nilainya. Tapi nggak usah banyak-banyak nolnya, 3 saja nolnya. Kalau di depannya ada angka 1, ada nilainya 1000. Nolnya 4, di depannya ada angka 1, ada nilainya 10.000. Nolnya 6, di depannya ada angka 1, ada nilainya 1 juta. Nah, sholat itu ibarat angka 1. Amal-amal yang lainnya itu ibarat angka 0. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah kepada kita adalah sholat kita. Sholat kita, sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Awwalu ma yunjadu bihi min amalil abdus sholat." Amal yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholatnya. Maksudnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu nggak boleh tinggalkan. Fa'in qubilat minhu nujiro bima baqiya min amali, kata Nabi. Maka jikalau sholatnya dikerjakan dengan sempurna, dengan baik, dengan ikhlas, didasari ilmunya, memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, menjalankan rukun-rukun sholatnya, kesunahan sholatnya dilakukan, lalu kemudian sholatnya diterima oleh Allah, maka barulah puasa Ramadannya diperiksa, barulah ibadah hajinya diperiksa dan diberikan pahalanya, ibadah umrohnya diperiksa, barulah ibadah-ibadah yang lain akan diperiksa setelah sholat kita diterima. Lah kalau sholatnya nggak ada, yang lain menjadi sia-sia. Rugi kita puasa Ramadan meninggalkan sholat. Kalau ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat, itu orang-orang pakai baju, pakai dasi, pakai kacamata, pakai topi, pakai sepatu, bawa tas, nggak pakai celana. Orang apa itu? Saya nggak berani mengatakannya, malu saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, Rasulullah mengibaratkan perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama Islam adalah seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Anggota badan kita semuanya penting. Kaki penting, dengan kaki kita bisa berjalan. Tangan penting, dengan tangan kita bisa bekerja. Mata penting, dengan mata kita bisa melihat. Semuanya penting, tapi yang paling penting anggota badan kita, kepala. Sebab kalau kepalanya nggak ada, kaki tidak berfungsi, tangan tidak berfungsi, karena orangnya udah mati. Lihat orang mati, matanya masih ada, tapi nggak bisa melihat. Lihat orang mati, kakinya masih lengkap, tapi nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena nyawanya udah nggak ada. Lah kalau kepalanya nggak ada, ya mati. Itulah pentingnya kedudukan sholat 5 waktu dalam agama, seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Dan sebaliknya kata Nabi, wa illam tuqbal minhu lam yujar fi syai'in min amalihi. Dan jikalau sholatnya tidak diterima oleh Allah, lah bagaimana mau diterima sholatnya? Sholatnya aja nggak ada, nggak dikerjakan. Apa yang mau diperiksa? Kalau sholatnya ditinggalkan atau sholatnya dikerjakan tapi tidak diterima oleh Allah, lam yujar fi syai'in min amalihi, kata Nabi, maka amal-amal yang lainnya, sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, itu tidak akan diperiksa oleh Allah. Artinya amal-amal kita yang lainnya akan menjadi sia-sia, tidak bermakna, tidak berarti, tidak berfaedah, tidak ada gunanya kalau sholat 5 waktunya ditinggalkan. Kira-kira jelasnya nih? Jelasnya? Kalau kurang jelas datang ke rumah saya, ayo ngobrol tentang agama dengan saya. Mau pakai kitab apa sama saya? Demikian. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah dan keluarga kita, juga keturunan kita, anak cucu kita oleh Allah menjadikan orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat 5 waktu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Shallu qabla an tusallu. Sholatlah kalian sebelum akhirnya kalian pasti satu saat akan disolatkan. Shallu wara'al imam qabla an tusallu amamal imam. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum akhirnya nanti satu saat pasti mau tidak mau siapapun kalian akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kalian sudah menjadi mayit, sudah menjadi jenazah. Kita semuanya calon mayit, kita semuanya calon jenazah. Kita bukan siapa-siapa, kita dihidupkan oleh Allah
bukan karena kita sendiri. Yuk kita manfaatkan nikmat umur, nikmat sehat untuk beribadah.